Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih dapat melaksanakan ibadah puasa di hari yang ini. Mudah-mudahan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah dan para santri salsabila dimanapun berada, yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui, banyak ilmu yang perlu kita ketahui. Di sini Ustadz sedikit menjelaskan tentang wajib imsak dan wajib qada. Orang puasa tetapi wajib qada. Imsak adalah puasa. Asyamu, as-saumu, al-imsaku namanya puasa, ya, yaitu menahan diri dari apa yang dapat membatalkan puasa. Jadi kalau ada istilah di kita imsak, waktunya itu 10 menit rata-rata sebelum subuh. Jadi itu belum imsak. Karena imsak itu adalah waktunya berbarengan dengan adzan subuh. Itu adalah salah istilah. Seharusnya di situ adalah tanbih atau peringatan. Ya. Peringatan sebentar lagi waktunya puasa. Nah, seharusnya gitu. Tapi tidak masalah. Yang jelas di sini orang punya kewajiban imsak, tetapi dia punya kewajiban qada. Wa yajibu ma'al qada al imsaku li saumi fi sittati mawadi'a. Wajib serta qada dan imsak bagi yang saum ada 6 tempat. Al awalu fi ramadana la fi ghairihi ala muta'adi bi fitrihi. Yang pertama adalah orang yang sengaja buka. Sengaja buka di sini adalah tidak ada udzur saum, udzur puasa, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, dia buka. Kalau istilah anak sekarang apa namanya? Godin. Nah, yang godin itu seharusnya kalau dia godin jam 9 dia makan, minum dan lain sebagainya. Beres, hentikan, lanjutkan puasa lagi, ya. Dan dia memiliki kewajiban qada. Tapi kalau dia misalnya jam 9 makan, jam 10 minum, 11 makan lagi, minum lagi sampai sore terus nggak berhenti, nah berarti itu konsekuensinya dosanya berlipat-lipat. Ya, tetapi kodonya tetap cuma 1 hari. Kemudian yang kedua, alaman tarokaniyata lailan fil fardi. Bagi orang yang wasani alaman tarokaniyata lailan fil fardi. Yang kedua adalah bagi orang yang meninggalkan niat pada malam hari, baik secara lupa ataupun sengaja. Fil fardi di dalam puasa fardu, karena puasa fardu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib niatnya malam hari, beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat ya boleh pagi hari sebelum zawal dan sebelum kita melaksanakan apa yang membatalkan puasa, kita niat puasa, boleh jadi puasanya. Kalau fardu tidak. Ya, bagaimana kita kalau lupa niat? Maka dia tetap wajib imsak, artinya tetap dia wajib puasa, tetapi dia punya kewajiban qada di bulan berikutnya. Ya. Jadi hati-hati dengan niat. Maka kita disarankan walaupun sunat niat itu dilaksanakan waktu sahur, kita setelah sembahyang taraweh, setelah sholat taraweh suka berjamaah niat, ya, dibarengkan semuanya. Itu tujuannya supaya tidak lupa niat.
Kemudian yang ketiga, wasalisu alaman tasyakhara donan bako ulaili pabana khilafuhu. Yang ketiga, bagi orang yang sahur, dia menyangka masih malam, masih waktunya sahur, padahal sudah siang. Ini bagi orang yang kesiangan sahur. Ya, misalnya dalam kondisi darurat, lampu mati, handphone mati, ya, kemudian tidak ada informasi sama sekali, dia bangun, dikira masih jam 4 atau setengah 4, dia makan, dia sahur, minum. Setelah beres sahur makan minum, tetangganya ada yang ngasih tahu, ya, pas dilihat jam sebetulnya sudah jam setengah 5 atau sudah jam 5, sudah lewat waktu subuh. Berarti dia kesiangan sahur. Bagaimana puasanya? Dia lanjutkan puasa sampai sore, tetapi dia punya kewajiban untuk mengkodoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ar-rabiu alaman al-torodonan al-maghriba pabana khilafuhu aidon. Kemudian yang keempat sama, tetapi ini maghrib, ya. Orang sudah menyangka maghrib karena mendung, karena udah gelap, ya. Ketika burung kelelawar sudah dilihat, dia punya anggapan alamatul buriti burudulalai. Alam cirinya maghrib itu karena sudah keluar burung kelelawar, dia buka, padahal masih setengah jam lagi ke waktunya maghrib. Maka dia sisa waktunya wajib ngeker, wajib dilanjutkan puasa, dan dia punya kewajiban kodo di bulan berikutnya. Kemudian yang kelima, alaman bana lahu yaumus salasi sa'bana annahu min Ramadana. Bagi orang yang tidak mendapatkan informasi tentang penetapan tanggal 1 Ramadan. Misalnya karena dalam kondisi darurat di suatu tempat sehingga tidak sampai informasi bahwa hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Dia kira masih tanggal 30 bulan Sa'ban. Dapat informasi siang hari, jam 11 misalnya, atau jam 12, atau jam 1, atau jam 2 siang hari, datang informasi yang akurat, yang A1, yang dapat dipercaya bahwa hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Maka ketika mendapatkan informasi, seketika itu juga dia wajib imsak. Dia wajib puasa sampai dengan maghrib, dan dia punya kewajiban qada. Kemudian yang terakhir, wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastin sakin. Bagi orang yang kebablasan menghirup air ke hidung ketika wudhu atau ketika kumur-kumur. Ketika wudhu, apalagi kumur-kumurnya dan kemudian tidak keluar lagi airnya, itu mah berarti diminum, itu mah sengaja, batal otomatis puasanya. Yang ini juga, ya makanya kalau lagi puasa, basuh hidungnya cukup luarnya saja, jangan dihirup airnya, ya. Ke kumur-kumurnya cukup di luarnya saja, tidak sampai ke tenggorokan. Karena kalau kebablasan, ya, dia wajib puasa sampai sore, tetapi dia punya kewajiban untuk mengkodoknya. Begitu, ya. Jadi ada 6. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan tentang puasa. Barakallahu li walakum. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.